Indonesia sejak pengumuman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang tanggal 8 Desember 1941. Jepang terus melancarkan aksinya dengan menyerang basis-basis militer Amerika Serikat seperti yang ada di Filipina. Oleh sebab itu, Jepang juga mencoba untuk mengarahkan serangan ke Indonesia. Alasannya agar Jepang mendapatkan pasokan cadangan logistik serta bahan-bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, serta aluminium hancur banyak tersebar di sekitar wilayah Indonesia. Pada awalnya masyarakat Indonesia yang menyambut baik kedatangan tentara Jepang sebagai saudara dua. Kita sama-sama berasal dari Asia. Rakyat Indonesia itu percaya dengan ramalan Jayabaya beranggapan bahwa Jepang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Pembentukan pemerintahan militer. Sejak kedatangan Jepang di seluruh kepulauan Indonesia yang menjadi bekas jajahan Hindia Belanda, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan militer, yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat yang bernama Tentara ke-25 Tommy Sultan untuk Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. Pemerintahan Militer Angkatan Darat yang bernama Tentara ke-16 Asamo Sudan untuk Jawa serta Madura. Pemerintahan Militer Angkatan Laut yang bernama Armada Selatan kedua untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi serta Maluku. Pemerintahan sipil agar mendapatkan dukungan kelancaran pendudukan Jepang yang bersifat militer ini, Jepang mencoba untuk mengembangkan pemerintahan sipil. Di bulan Agustus 1994, pemerintahan militer mencoba untuk meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 mengenai aturan pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Zu serta Tokubetsushi. Oleh sebab itu, Jepang mencoba untuk membentuk atau mendirikan kembali organisasi-organisasi yang ada di Indonesia serta melakukan pendekatan dengan semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Inilah organisasi-organisasi bentuk Jepang di Indonesia. 1. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang bersifat sosial masyarakat. Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Syura Muslimin, dan Majelis Islam Al-Ula Indonesia Jawa Kokai. 2. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang bersifat semi-militer. Pergerakan Tenaga Pemuda, Organisasi Seinen dan Kaipodan, Barisan Pelopor Hizbullah. 3. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang bersifat militer, Heiho, Beta, pengarahan serta penindasan dan perlawanan. A. Ekonomi perang. Pada masa pendudukan Jepang sempat diterapkannya konsep ekonomi perang. Maksudnya ialah semau kekuatan ekonomi Indonesia diambil serta digali untuk militer ataupun perang. Perlu diketahui sebelum Jepang turut serta dalam Perang Dunia Kedua, Jepang merupakan negara yang memiliki perkembangan industri yang cukup pesat serta masuk kelompok negara imperialis yang ada di Asia. B. Pengendalian di bidang pendidikan serta kebudayaan. Pada masa ini Jepang mulai membatasi adanya kegiatan pendidikan. Hal ini terlihat dari jumlah sekolah yang dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar yang awalnya berjumlah 21.500 berkurang menjadi 13.500. Selain sekolah dasar, lanjutan juga sangat merosot, mulai dari 850 hanya menjadi 20. Akan perguruan tinggi juga mengalami hal yang serupa. Jumlah murid pada sekolah dasar menurun hingga 30%, serta jumlah siswa yang melanjutkan sekolah di sekolah lanjutan menurun hingga 90%. C. Pengarahan Romusa. Tak hanya itu saja, Jepang juga menerapkan berbagai macam kebijakan seperti Romusa yang membuat rakyat semakin menderita. Para petani harus tunduk serta patuh dengan praktik-praktik tirani Jepang. D. Perlawanan melawan Jepang. Berkat kebijakan-kebijakan yang dibuat begitu kejam, akhirnya rakyat Indonesia merasa semakin tertindas. Jepang yang semula disambut penuh sukacita kini berubah, bahkan rakyat justru lebih benci karena Jepang selalu bertindak semena-mena dan dianggap lebih kejam dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. Oleh sebab itu, di beberapa wilayah mulai melancarkan aksi perlawanan.
seperti gerakan Aceh angkat senjata perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata perlawanan rakyat di Irian Barat, Peta di Blitar angkat senjata. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia, berkat kedudukan Jepang di Indonesia, hampir di semua bidang mengalami perubahan berkat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang. Satu politik pada bidang ini, Jepang melakukan kebijakan di mana semua rakyat dilarang menggunakan bahasa Belanda serta mewajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang. 2. Sosial, budaya, serta ekonomi. Untuk membiayai perang di kawasan Pasifik, Jepang mengarahkan seluruh tenaga dari Indonesia. Mereka mencoba untuk membuat benteng pertahanan. 3. Pendidikan. Pada masa penduduk Jepang, pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Tingkat pendidikan dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Selain itu, pada bidang birokrasi dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 yang mengatur tentang aturan Pemda dan Undang-Undang Nomor 28 mengenai aturan pemerintahan Shu serta Tokubetsu Shi yang berakhirnya pemerintahan sementara. Janji kemerdekaan. Di tahun 1944, Jepang yang terdesak akibat kalah perang oleh Sekutu membuat masyarakat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jepang. Karena merasa terdesak, Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan yang diumumkan pada bulan September 1944. Agar terlihat bersungguh-sungguh, Jepang memberikan izin kepada masyarakat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya juga diperolehkan untuk dinyanyikan setelah lagu Kimi Kayo.